selamat sore. Sore, Pak. Oke, jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran inovasi. Nah, menurut Wina Sanjaya dalam bukunya kurikulum dan pembelajaran inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu dan digunakan menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Secara harfiah, inovasi atau innovation berasal dari kata to innovate yang mempunyai arti membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru. Inovasi kadang diartikan sebagai penemuan, namun maknanya berbeda dengan penemuan dalam arti discovery atau innovation. Discovery mempunyai makna penemuan suatu yang sebenarnya sudah ada sebelumnya. Misalnya penggunaan model pembelajaran inquiry dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut di Indonesia. Baru-baru ini dikembangkan sebenarnya model pembelajaran tersebut sudah dilaksanakan di negara-negara lain atau model pembelajaran melalui jaringan internet, sedangkan innovation memiliki pengertian penemuan yang benar-benar baru belum tercipta sebelumnya. Penerapan metode atau pendekatan pembelajaran yang benar-benar baru di daerah tersebut, tetapi pada dasarnya sudah pernah diterapkan di daerah ataupun di negara lain, sedangkan di negara lain dengan tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Misalnya seiring dengan kemajuan teknologi, kita dapat mendesain pembelajaran melalui handphone atau melalui game yang belum ada sebelumnya. Nah, jadi inovasi bisa terjadi dalam segala bidang, termasuk di dalamnya pendidikan. Inovasi dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Khususnya dalam bidang pendidikan, inovasi biasanya muncul dari adanya keresahan dan keinginan dari pihak-pihak tertentu tentang penyelenggaraan pendidikan. Misalnya keresahan guru tentang proses belajar mengajar yang dianggap kurang berhasil, keresahan pihak administrator pendidikan tentang kinerja guru, atau mungkin keresahan masyarakat terhadap kinerja dan hasil, bahkan sistem pendidikan. Keresahan itu pada akhirnya membentuk permasalahan yang menuntut penanganan dengan segera. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut maka muncullah ide-ide baru atau gagasan sebagai suatu inovasi. Begitu juga dengan keinginan dari guru dan administrator sekolah akan adanya sekolah yang lebih maju dan bermutu, sehingga menarik minat masyarakat untuk memilihnya sebagai tujuan anaknya bersekolah dengan demikian. Nah, yang kedua sebagai pengembang bahan ajar atau materi pembelajaran atau instruksional materials adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan atau fakta, konsep, prinsip, prosedur, keterampilan dan sikap atau nilai-nilai. Prinsip dalam pemilihan materi pembelajaran meliputi yang pertama prinsip relevansi, yang kedua konsistensi dan
kecukupan materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Jika terlalu sedikit akan kurang membantu mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Seorang guru sebagai pengembang bahan ajar harus tahu bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam untuk mendukung inovasi program pembelajaran antara lain sini ada beberapa macam, yaitu yang pertama bahan ajar seperti apa yang harus dibeli untuk dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, bahan ajar seperti apa yang harus dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang unik dan spesifik. Yang ketiga, bahan ajar seperti apa yang perlu dibeli dan dimodifikasi sehingga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa. Yang ketiga, sebagai pengembangan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran merupakan suatu prosedur yang digunakan oleh guru untuk mencapai tujuan atau kompetensi. Beberapa metode yang dilakukan oleh guru di ruang kelas antara lain itu pertama presentasi, yang kedua demonstrasi, yang ketiga latihan dan praktek, yang keempat tutorial, dan yang kelima diskusi, yang keenam penemuan, yang ketujuh belajar komparatif, dan yang kedelapan permainan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang pembelajaran inovasi dan pengembangan bahan ajar inovasi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Salam dan selamat sore.